Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang paling merusak hubungan antara satu dengan yang lain? Antara suami dengan istri, antara sahabat yang dulunya akrab, dulu mereka saling berkorban untuk bisa membahagiakan saudaranya, tiba-tiba rusak. Apa yang membuat antara atasan sama bawahan hubungannya rusak? Antara guru dan murid juga rusak. Tentu banyak, tetapi yang paling parah dan paling merusak adalah suudzon, berprasangka buruk. Sepertinya remeh, sepertinya biasa, tapi sangat merusak. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wadzon fa inna dzonna akdzabul hadis." Jauhilah prasangka buruk, karena berprasangka buruk itu merupakan kedustaan yang paling besar. Artinya apa? Orang yang berprasangka buruk pada hakikatnya, dia berkeyakinan atau berpikiran yang berbeda dengan kenyataan. Dan itu sebuah kedustaan. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada orang yang salam kepada saudaranya, tapi saudaranya tidak menjawab. Mungkin di tengah pasar, dia ketemu saudaranya, ternyata dia menyampaikan salam, saudaranya tidak menjawab. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia pasti akan berpikir, ini jangan-jangan dia tidak suka sama aku, gara-gara dulu aku meminjam motornya, atau aku meminjam uangnya 50.000 yang belum saya kembalikan. Prasangka buruk ini kemudian menjadi sebuah keyakinan yang dia ceritakan kepada orang lain. Apa yang terjadi? Maka orang-orang pun akan ikut berprasangka buruk kepada saudaranya tadi. Padahal, boleh jadi saudaranya tadi tidak mendengar, dia lagi fokus di jalan, atau dia lagi fokus menghitung, atau dia lagi fokus dengan belanjaannya. Nah, makanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan terkait masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan terkait masalah prasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni itsmun." Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hubungan keluarga yang telah dibangun sekian tahun itu rusak gara-gara prasangka buruk. Demikian juga betapa banyak hubungan persahabatan yang telah dibangun sekian puluh tahun rusak gara-gara berprasangka buruk. Maka apa? Kedepankan husnudzon, tabayun, jauhilah suudzon. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang dikhawatirkan diprasangkakan buruk, maka dia harus menjelaskan posisinya. Artinya kalau dia berada di posisi di mana orang bisa berprasangka buruk kepada dia, misalkan dia berjalan dengan seorang wanita yang tidak dikenal oleh masyarakat, dia jelaskan siapa wanita tersebut. Apakah saudarinya, istrinya, ataukah mungkin ibunya. Suatu waktu jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah dikunjungi oleh Sofiyah binti Huyai al-Akhtab, istri beliau. Malam hari, kemudian berbincang-bincang dengannya, lalu Rasulullah SAW pergi untuk mengantar sang istri di malam hari. Kemudian lewatlah dua sahabat, melihat Rasulullah SAW bersama dengan seorang wanita yang menurut mereka asing, maka mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Nabi Muhammad tahu, ini mereka curiga. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala rislik, pelan-pelan wahai saudaraku. Ala rislikuma, pelan-pelan wahai saudaraku. Inna Sofiyah, ini bersama dengan saya ini Sofiyah binti Huyai, istri saya Sofiyah binti Huyai. Kemudian mereka mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan yajri minal insani majradam wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarron. Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh kita di perjalanan darah, yaitu di peredaran darah, dan saya khawatir setan akan membuat kalian itu berprasangka buruk atau melakukan keburukan. Melakukan keburukan di sini maksudnya apa? Membuat kalian berprasangka buruk kepadaku. Jadi jamaah sekalian, kita yang melihat jangan berprasangka buruk. Orang yang dicurigai melakukan hal-hal yang tidak wajar, dia harus menjelaskan posisinya sebagaimana Rasulullah SAW, Inna Sofiyah binti Huyai. Demikian barakallahu fiikum ajma'in, mudah-mudahan kita terus mengedepan husnudzon sehingga hubungan kita dengan siapapun senantiasa terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.